Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bang. Ketemu lagi. Ini kita ketemu di tes yang beneran nih. Betul tes. Kemarin yang apa? Sek bawah apa? Goyang bawah. Goyang ke bawah. Kali sekarang goyang ke atas. Official tes kali ini. Tes resmi. Tes resmi di Blitar Sepang ya Bang. Sirkuit Sepang, Malaysia. Bang. Ya. Karena ini kan banyak nih ya yang akan menjadi pembahasan kita gitu kan. Kalau semuanya dijadiin satu, gue ngerinya nggak fokus nih. Fokus sih, Nah, cuman biar lebih fokus maksud over gue Bang. kuota nggak itu. Itu dia. Kita bagi dua ya. Bagi dua. Seperti biasa Bang. Separuh-separuh. Separuh-separuh. Iya. Separuh pabrikan Eropa, separuh lagi pabrikan Jepang. Pabrikan Jepang. Gitu. Oke, Oke. kita mulai dari. Nah ini dia nih. Eropa. Eropa dulu. Karena benua biru ya. benua biru. Oke. Ya, walaupun sebenarnya juaranya warnanya merah. Warnanya merah. Bukan biru. Oke. Kalau biru dari Asia. Asia. Terbalik ya. Itu dia. Nah, Bang, dari 3 hari Iya, sesi tes digelar, betul. terakhir tuh dipuncaki oleh Luca Marini. Luca Marini. 1.5, wah, 157. Dia pembalap, bukannya dia ngurusin mesin Yamaha. Emang itu Marmorini kali. Saja. Marmorini itu. Marini. Kalau ini Luca Marini. Luca Marini, adiknya adiknya Valentino Rossi. Rossi. Nah, dia ini apa ya, Bang? Bisa dibilang cukup advance ya. Bukan advance Karena lagi. wah si Peko aja yang juara dunia dibabat habis. Betul. Babat alas untuk Ducati Si dari mesin diesel. dari Luca Slow Marini. starter, slow burner, apapun itu Apapun namanya. itu. Betul. Pokoknya ujung-ujungnya ya bahan bakarnya solar dia. Solar, golong. Udah kan? Round 102 maksimal Oh lagi. gitu ya. Iya mungkin ada motivasi juga kali ya untuk kamar Gitu, ini. Dia betul. unjuk gigi dari sesi tes sekarang ini karena ya kadang-kadangnya tahun ini juga dia kan merit kan bareng sama Peko kan. Oh gitu. Tahun ini Peko dan Luca Marini mau merit. Oh, Nah barengan makanya barengin atau Gua nggak tahu oh, itu, Bang. Tapi yang pasti sih memang Luca Marini sama Peko Bagnaia ini kan ya temen Satu kalau rating lah ya. Satu rating dan juga kalau umpamanya di Akademi Valentino Rossi Ya. itu satu asrama, satu kamar gitu. Jadi nah inilah si mesin diesel Betul. Luca Marini dia berhasil memuncaki posisi. Tapi Bang, Iya. ini ya oke lah kita bahas sedikit lah Luca Marini kenapa Oke. dia bisa memuncaki tes di Sepang nih Bang. Satu, Apa itu? motornya motor Ducati Desmo CDC 22. Iya. Artinya motor yang sudah dia cukup kenal, cukup paham meskipun ya ada istilahnya nada miring mungkin karena kalau pakai yang 23 nambah Belum biaya tentu. lagi. Oh, nambah biaya. Ini Bang biaya ya? Betul. Oke. Sementara kan ya Valentino Rossi saat ini memang tim baru, coba untuk lebih established, akhirnya memilih tetap bertahan dengan GP22 itu ya artinya dia sudah lebih mengenal karakternya dan bahkan kalau kita ingat sebenarnya Luca Marini tahun 2022 dengan Ya. motor yang sama itu kalau nggak kejadian technical problem di Malaysia itu akan jadi pembalap satu-satunya di MotoGP tahun lalu yang bisa selalu finish. Oke. Sayang dia mengalami kendala rated Ya. device yang akhirnya di musim di 2023 dan di tahun ini tuh dimodifikasi itu di Ducati semua di Rated musim device-nya? yang rated device yang Ya. istilahnya tuh knob kupu-kupu kan Oke. biasanya di segitiga tengah tuh Ya. dipindah ke kiri. Oh. Itu karena kejadian saat Luca Marini rated device-nya nggak bergerak naik, itu tidak bisa di counter atau di off-kan karena Oh, posisinya di tengah oke. agak menyulitkan. Akhirnya dipindahkan. Nah, salah satu ya istilahnya kejadian Luca Marini ini mengilhami Ducati untuk memodifikasi ya penempatan tombol rated device. Itu yang pertama. Yang kedua, Jadi di pakai tombol sebelah kiri Bang, di Kiri. stang kiri. ya, stang kiri ya. Oke. Jadi mungkin kalau kanan nggak mungkin kan ya. Ya. Urusannya gas. Oh, gas, Iya, untuk gas ini nggak boleh gugat nih. Ya. Jadi dipindahkan ke kiri dan sampai diuji coba oleh semua pembalap, ya mereka merespon positif terkait Oke. pemindahan tombol kupu-kupu untuk rated device. Itu yang pertama ya. Ya. Yang keduanya adalah kalau kita lagi-lagi saya melihat bahwa ya di kubu Luca Marini ini adalah X semuanya Valentino Rossi. Bagaimana kru chiefnya David Munoz, Ya. kemudian kehadiran coach atau rider analysis Idelio Gavira sehingga menambah jam terbang dan pengalaman karena Idelio Gavira ini
ya bukan sekedar coach, artinya ya memberikan input, tapi dia nongkrong di pinggir sirkuit, perhatiin nih Luca Marini gaya balap dan juga Bezzecchi seperti apa. Ntar dia counter, oh kalau tadi tuh gayanya nggak begini, coba begitu. Dan ini menambah istilahnya adaptasi dengan motornya. Dan yang terakhir adalah bahwa kemampuan Luca Marini sendiri yang makin dewasa. Seandainya dia menggunakan motor yang plug hampir sama dengan musim lalu, ini dia bisa mengetahui di mana kelebihannya, di mana kekurangan, dan bahkan kemampuan Luca Marini untuk menganalisis keadaan saya rasa makin berkembang. Bagaimana ya awalnya kan nggak kelihatan, satu biasa aja, hari kedua ya tidak kelihatan, tapi dia kemudian di hari ketiga menunjukkan setelah mendapatkan input, masukan, kemudian dia juga tahu apa yang harus dilakukan, sampai kemudian dia membuktikan bahwa racing istilahnya tadi tuh kemarin tuh dia melakukan sprint racing simulation. Artinya rilis buat yang tahun ini ada race sprint itu Luca Marini udah punya gambaran bakal seperti ini, dan hasilnya luar biasa. Dia belum mencetak mematahkan rekor yang dibuat oleh Jorge Martin, tapi dia kedua tercepat. Artinya ini membuktikan bahwa Ducati memang masih motor terbaik untuk musim ini. Nah itu tadi sekilas tentang Luca Marini. Sebenarnya kalau kita bicara tentang rekan timnya nih, Marco Bezzecchi, ini juga apa ya Bang? Bisa dibilang adaptasinya juga lumayan cepat ya. Betul. Karena dia juga menjadi pemuncak di hari pertama. Dengan motor GP22 Bang. Sama. Iya. Nah, kalau tahun lalu kan GP21 kan? Betul. Setidaknya adaptasi yang dilakukan oleh Bezzecchi ini cepat juga. Cepat ya Bang ya? Betul, artinya dengan gambaran kemarin 21 dan beberapa pembalap yang tahun lalu 21 seperti di Gian Antonio, Enea Bastianini. Juga akhirnya bisa meningkat cukup baik. Artinya apa? Bahwa ya saya rasa bahwa istilahnya nih proses riset dari Ducati memang tidak terlalu tidak revolusioner, tapi evolusioner. Artinya, masih bisa diikuti oleh pembalap-pembalapnya gitu Bang ya. Karena kalau kita melihat Gigi Dalinya mengomentari, ya dia tidak akan mengubah formula kemenangan Ducati Desmos di tahun lalu, hanya sedikit yang diubah. Salah satunya adalah ya kalau kita lihat mereka mencoba untuk mengaplikasi ground effect fairing samping ala Aprilia, karena memang dia merasa ini Aprilia tuh bagus banget nih high speed corneringnya di sirkuit-sirkuit yang punya karakter istilahnya banyak tikungan. Cuman ya si Ducati pun sadar seandainya kemarin tuh dia coba ini bukan istilahnya jelek atau bagus, tapi beberapa pembalap ya Jorge Martin, terus kemudian juga Enea Bastianini itu memberikan input bahwa jauh lebih bagus menggunakan istilahnya downwash air duct atau yang downwash air duct. Iya, yang istilahnya itu coba tuh. Itu yang kayak saluran angin yang di paling bawah atau ya kalau mau di istilah F1 tuh diffuser. Nah, ini jauh lebih bagus karena apa? Memang ya kelebihan dari kehadiran paket aerodinamika ini memang di Ducati itu bahwa dia sadar kebutuhan dia tuh untuk menikung butuh agak rebah. Nah, sementara dengan kondisi saat ini agak menyulitkan, makanya dibantu dengan sistem aerodinamika. Nah, si air duct itu kalau kita lihat bukan cuma hanya di kiri aja, tapi kiri kanan. Ini untuk memudahkan saat menikung baik ke kiri ataupun ke kanan. Betul. Dan ternyata hasilnya Jorge Martin cukup puas. Sampai-sampai ya dia bilang bahwa kemarin itu mencoba ini sampai dia terjatuh. Bahwa dia menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dengan yang versi tahun lalu. Makanya dia memilih menggunakan yang versi ini nih yang ada downwash air duct-nya, tidak menggunakan yang fairing Aprilia. Samping Aprilia. Nah, ini kita bicara tentang Ducatinya secara keseluruhan. Terutama ya yang ini terbaru GP23. Betul. Karena pengembangan dilakukan di GP23. Bukan di GP22. Betul. GP22 ya hanya istilahnya apa ya Bang? Kalau misalnya butuh part baru, fine tuning ya. Fine tuning istilahnya. Tinggal ditambahkan aja. Betul. Nah, Bang, untuk yang di GP23 nih. Ini kalau kita bicara Francesco Bagnaia nggak kayak tahun lalu. Betul. Tahun lalu ring-ringan. Apa ya bisa dibilang? Sampai nggak apa maksudnya? Dia nggak mau gitu loh. Betul. Gue tetap mau pakai yang GP21, bukan nggak mau pakai GP22. Betul. Sampai segitunya ya Bang. Nah, di sekarang di tes di Sepang kali ini 2023 dia sudah bisa legowo tersenyum Bang. Bahwa nggak lebar sih, cuman tapi dia udah
nggak kayak dulu gitu Bang. 23, ayo kita kembangkan gitu kan. Betul. Nah, apa yang membuat seorang Peko akhirnya bisa menerima GP23 nih Bang? Yang pasti saya rasa dia udah agak sedikit tenang karena sudah merebut titel juara dunia. Artinya sudah tidak ada beban. Kemarin itu kan ya dia agak sedikit terpush bahwa dia harus bisa menjadi juara dunia. Kemudian kondisinya juga dia baru menjadi pengembang kan. Baru setelah kemudian di paruh tengah musim dilibatkan lagi Jack Miller. Baru tuh ya agak sedikit istilahnya buyar tuh, jadi bingung. Bahkan kalau kita tambah lagi bahwa problem adalah di saat tes pramusim di sirkuit Mandalika, di mana terjadi kondisi-kondisi yang istilahnya aspal mengelupas, di luar ekspektasi mereka lah ya. Akhirnya mestinya dia bisa jor-joran di sirkuit Mandalika yang lebih variatif, ternyata tidak. Dan akhirnya ya pengembangan pun berlanjut sembari jalan di balapan. Ini agak sedikit merepotkan buat seorang Peko Bagnaia. Nah, namun di tahun ini dengan dia sudah fix jadi juara dunia, kemudian motor GP dua-duanya pun kemarin menunjukkan hasil yang luar biasa. Artinya ya Desmos Ricci 22 pun merengkuh kemenangan 5 kali. Dan bahkan kalau umpamanya ditambahkan kemenangan Jorge Martin berarti 10 kali pole position gitu. Artinya ini motor memang sudah menemukan bentuknya, tinggal dipoles dikit. Poles dikitnya itu adalah kemarin menambah winglet belakang. Ini akhirnya membuat Peko Bagnaia percaya diri dan bahkan dia mengatakan top speednya memang luar biasa, tinggal dan dia mengungkapkan lagi nih sama seperti Jorge Martin dan juga Enea Bastian ini mungkin tetap akan menggunakan fairing samping yang sama, yaitu ada air duct di bawahnya, hanya mungkin agak sedikit berbeda di fairing sayap depan yang mungkin agak sedikit lebih lebih kompak. Dia lebih apa Bang? Yang sekarang ini lebih menangkap atau lebih menangkap angin ya? Sehingga membantu arah angin jauh lebih membantu saat motor menikung. Kalau saat ini kan dia agak memberikan drag saat di straight lurus. Dan juga kemudian dia sempat bilang memang semua cukup sempurna, tinggal mungkin ada yang sedikit kurang adalah fine tune di soal tikungan. Dia mengakui masih butuh disempurnakan meskipun ya untuk menikung masih lebih baik. Soalnya bukan apa-apa, dia mungkin ini menjaga-jaga menghadapi sirkuit yang memang teknikal banget seperti Jerez yang benar-benar agak tikungannya membutuhkan istilahnya daya menikung sudut yang cukup rendah, kemudian Sachsenring. Ini untuk mengantisipasi hal itu. Sementara untuk sirkuit yang karakternya high speed cornering ya sudah bisa diatasi ya, Sepang aja buktinya dia mampu berada di posisi kedua. Nah, Bang, apakah mungkin nih Bang, ya Bagnaia udah nggak uring-uringan karena kalau kita lihat nih Bang ya, dari pengembangan GP2 ke GP23 ini nggak terlalu revolusioner, abis-abisan, radikal, nggak kayak yang sebelumnya lah, gitu kan. Jadi efeknya ya adaptasinya juga nggak terlalu jauh nih antara GP22 ke GP23. Betul. Lebih ke situ kali mungkin ya. Saya rasa seperti itu, artinya ya Peko Bagnaia pun masih bisa mendapatkan feel, artinya tidak sampai berubah banget. Ya karena waktu tahun 2000 awal 22 ini benar-benar berubah banget karena D21 yang istilahnya kurang top speed ditambahin top speed. Nah, ini pula nih penambahan top speed itu ternyata akhirnya memang menjadi momok dan nanti itu akan berefek ke tim pabrikan Jepang. Tapi yang menjadi menarik lain di Ducati 23 nih Pak. Karena ya ini ekspektasinya si Bastia. Betul. Ini agak sedikit melenceng lah dari apa yang dia harapkan, bahwa ternyata gue di tim Ducati, di tim pabrikan tuh nggak seenak apa yang gue bayangkan gitu kan Bang. Karena ya ini lagi-lagi dia harus ikut mengembangkan kan ya. Nah, itu menurut Bang Joni, dengan kondisi yang seperti itu, Bastia ini akan seperti apa nih? Jadi ini memang masih tahap pembelajaran dan ini juga ya seperti yang dialami oleh Peko Bagnaia. Sebelumnya dia hanya cukup tinggal jos atau tinggal gas, dikembangkan oleh ada Jack Miller, kemudian sempat Johan Zarco, tapi akhirnya dia harus fokus. Nah ini Enea Bastian ini masih dalam proses adaptasi. Itu sebabnya mungkin kalau kemarin-kemarin tinggal gas, lapor ke pelucih bahwa yang kurang ini harus dibenahi. Ini sekarang tuh dia selalu didatangin oleh manajer timnya, David Tardozzi, A, B, C, harus apa, dan itu memang istilahnya
tugas tambahan dari Bila jadi seorang pembalap pabrikan. Ya. Jadi bukan serta-merta, target utama pembalap pabrikan. Terus ya tugasnya tidak lebih berat pada saat menjadi tim satelit. Nah ini dirasakan oleh Bastian ini, karena dia harus mengetes fairing baru, mengetes sasis baru. Ini mau tidak mau bagaimana seorang pembalap punya mindset yang benar-benar kapan harus mengembangkan, kapan harus mengeluarkan performa terbaiknya. Nah ini sempat kejadian di Pecco Bagnaia. Nah ini mungkin menjadi tantangan tersendiri buat Enea Bastian ini. Cuman saya rasa ya ini kan baru pertama. Ya. Ke depannya nanti mungkin akan terbiasa dan dia akan bisa punya mindset bahwa ini saatnya kalau mamanya bagaimana mencari settingan motor. Ini saatnya nih, karena memang kelemahan Bastian ini pada saat di tim satelit lalu adalah pada saat dia tidak mendapatkan settingan motor, pasti akan istilahnya ya kena tuh semuanya dari awal sampai akhir. Nah ini pembelajaran buat dia bagaimana bisa istilahnya mengukur diri kapan dia harus melakukan settingan motor terbaik, kapan dia harus mendapatkan settingan saat balapan. Saya rasa ya kedepannya Bastian ini akan makin dewasa dan tetap akan bisa menjadi lawan yang harus diwaspadai oleh tekan timnya yaitu Francesco Bagnaia. Itu dia. Tapi gue rasa nih Bang ya, Ducati juga agak-agak sedikit bingung nih. Betul. Kalau gue jadi Ducati, betul. Gue agak sedikit bingung. Karena kenapa? Yang pertama dari segi karakter balapnya nih, antara Pecco dengan Bastian ini beda. Betul. Terutama ya kita bicara soal tikungan aja deh. Masuk tikungan, Pecco ini lebih kepada yang mengutamakan pengereman. Betul. Baru masuk. Sementara Enea Bastian ini dia mementingkan ya masuk tikungannya lebih cepat. Betul. Walaupun ya dia mengkompensasi titik pengereman ya Bang. Nah, yang kayak gini-gini nih yang akan menjadi pertimbangan bagi Ducati nih. Betul. Karena kita melihat memang ya semua pembalap pasti ya punya karakter yang berbeda. Ini sudah disampaikan oleh Valentino Rossi, oleh Jorge Lorenzo. Ya nggak mungkin satu pabrikan, satu tim punya dua pembalap dengan gaya yang sama. Gaya yang sama itu akan menyulitkan justru, karena apalagi kalau sampai ini ya Jorge Lorenzo sempat menjelaskan bahwa seandainya punya karakter yang sama, ya terus gimana buat tim satelitnya nanti? Karena kan tugas seorang pembalap pabrikan itu selalu dibilang tidak hanya menjadi motor terbaik buat pribadi sistem pembalap, tapi juga untuk pembalap satelitnya. Ini menjadi istilahnya peran yang harus istilahnya pembalap-pembalap. Nah mungkin satelit atau pembalap muda sadar bahwa gue pengen jadi pembalap pabrikan A, B, C. Cuman dia harus mulai juga berpikir bahwa tugas yang mereka lakukan itu tidak mudah. Mengembangkan motor untuk semua pembalap. Betul, dan juga dia harus tampil bagus ya kalau tidak ingin terdepak gitu. Nah ini masih ada apa ya, sebenarnya ya Ducati lagi-lagi perlu diwaspadai nih dari hasil tes Sepang ini. Tes Sepang ini overall itu 7 motor 10 besar. Itu. Dan hanya Johan Zarco, karena Johan Zarco memang lagi difokuskan untuk mengembangkan hal yang baru. Nah, itu. Hal yang baru apa sih Bang? Ya itu yang tidak dijelaskan oleh Johan Zarco, karena memang ya kalau dia bilang ntar bisa. Ini masih ada satu tes lagi di Portimao, ntar ya kan masih kesempatan buat nyontek. Betul. Jarak masih 1 bulan gitu kan. Betul, itu. Oke, itu tentang Ducati guys. Ducati. Nah, selain Ducati ya agak sedikit lebih bagus Aprilia ya? Aprilia. Oke. Meskipun mungkin ya seandainya mungkin mereka akan bagus di bulan April. Oh enggak. April Mop dong. Iya. Nah Bang, lagi-lagi nih Aprilia. Iya. Ini kayaknya dari sisi apa ya, catatan waktu masih agak kurang impresif. Betul. Jika dibandingkan dengan ya di Valencia kemarin. Iya. Nah, menurut Bang Joni, apa yang terjadi dengan Aprilia? Sebenarnya kalau kita lihat Aprilia ada agak sedikit mengubah patternnya atau polanya. Kalau selama ini dia fokus di soal tampil di sirkuit yang memang ya karakternya. Karena kalau kita melihat sebenarnya Aprilia itu motornya kompak. Dan bahkan seorang Espargaro bilang ini motornya udah kayak Moto2. Dan kalau kita melihat ya sosok yang paling kecil adalah Raul Fernandez, itu motornya pas banget. Itu dia. Jadi kalau kita melihat justru bodinya yang gembung. Nah, disinilah fokus dari Aprilia adalah
di soal aerodinamika. Dari bagaimana coba kemarin itu dia buruk di sirkuit-sirkuit yang high speed karakter yang Red Bull Ring, kemudian juga di Thailand, dan bahkan Sepang juga tidak terlalu bagus. Makanya Sepangnya dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mencari istilahnya jalan tengah nih, ya kompromi di bagian mana. Makanya dia memperkenalkan istilahnya ground effect fairing terbaru. Ya. Nah, perbedaan model baru lagi nih guys. Betul. Perbedaannya ground effect Aprilia dengan istilahnya fairing yang lain adalah Aprilia itu nggak ada sayap atau winglet yang di samping, nggak ada. Dia justru memakai istilahnya cover. Ini lagi hujan. Ada tutup cover yang di bawah di depan ban depan, dop cover. Nah, ini untuk mengalirkan angin sehingga ya memberikan efek yang lebih stabil saat menikung. Karena kemarin tuh cuman cukup bagus di tikung bagus, tapi pada saat straight line speed itu agak keteteran. Makanya Aprilia hasilnya pun soal top speed di Sepang kemarin itu meningkat. Dan bahkan ya Viñales mampu menembus jajaran terbaik dan bahkan dia udah sesumbar nih. Saya akan kencang. Nah, sementara untuk pembalap yang lainnya itu Alex Espargaro memang tidak terlalu mencolok, tapi dia mendapatkan feedback yang terbaik, begitu juga Miguel Oliveira. Jadi ini pembalap-pembalap yang posturnya justru lebih kompak yang bisa tampil cukup apik dengan Aprilia baru ini, baik Viñales maupun Raul Fernandez yang bisa ada di posisi 11. Jadi saya rasa padahal Oliveira tuh kompak juga loh. Betul. Cuma memang Oliveira ini sempat mengungkapkan bahwa dia agak sedikit merasakan perbedaan dengan yang di Valencia. Makanya dia butuh istilahnya otak-atik lagi yang seperti apa, dan dia minimal sudah dapat setting dasarnya. Dan kita akan datang di Portimao nih. Portimao kan sirkuit yang dia kenal, dia bikin nanti mungkin dia akan memberikan yang terbaik. Jadi saya rasa ya baik Aprilia maupun pabrikan Eropa yang KTM ini tidak menjadikan istilahnya Sepang kemarin itu istilahnya wah gue mesti langsung jos nih, tapi dia coba untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya seperti apa, kemudian dia akan istilahnya kumpulkan, kemudian akan dia sarikan, dan ini nanti akan menjadikan patokan di Portimao untuk menjadi basic setting buat MotoGP musim ini. Nah, apa jangan-jangan ya Bang? Jangan-jangan lagi-lagi soal gaya balap yang berbeda nih. Antara Maverick Viñales, Alex Espargaro, dan Raul Fernandez. Tadi Bang bilang bahwa ini yang bagus bahwa Raul Fernandez dan juga Viñales gitu kan. Ini lebih bagus dari segi catatan waktu. Nah, Fernandez dan juga Viñales ini mempunyai karakter agresif nih Bang. Betul. Sementara Oliveira cenderung lebih smooth kan. Betul. Apa jangan-jangan situ? Saya rasa ya seperti yang diungkapkan oleh Wilco Zelenberg bahwa memang kondisinya ada perubahan yang sangat signifikan dengan Aprilia yang dites kemarin di Sepang dengan di Valencia. Dan ternyata bahwa ya benar, dengan gaya yang lebih agresif sebenarnya part ini lebih berperan gitu. Berperan nih bagaimana untuk pemain. Tapi ya itu tadi ini memang belum jadi konklusi yang. Iya, karena masih ada satu tes lagi kan. Tes lagi nanti akan dicari nih. Entah mungkin nanti Aprilia akan membagi setting motor buat yang pembalap smooth seperti Alex Espargaro dan juga Miguel Oliveira, atau mereka akan menjuju ke pembalap yang agresif. Cuman intinya bahwa dengan gambaran ini Aprilia ada istilahnya basic setting yang istilahnya bervariasi nih. Bagaimana nanti dia akan menentukan mungkin oke nih Viñales sama ini yang seperti ini, atau pemain sirkuit yang ini Miguel Oliveira dan juga Alex Espargaro seperti ini. Itu akan kita lihat nanti di Portimao. Karena kan masing-masing nih selama setahun penuh satu musim itu boleh 2 fairing ya Bang. Betul. Boleh 2 fairing. Bisa di gonta-ganti nih sama si pembalap. Setuju. Oke. Itulah dia. Tapi ini lagi-lagi ya apa ya Bang, bisa dibilang pabrikan yang penuh dengan inovasi aerodinamika. Betul. Ya ini Viñales sudah nyoba tuh Bang. Iya kayak airduct gitu kan. Kelihatan sih. Tapi ini benar-benar lubang buang yang mengalirkan angin yang dari intake diarahkan keluar. Ini untuk istilahnya memberikan angin dorongan ke si pembalap. Dan juga lebih ke downforce di saat depan ya. Straight line speed. Karena memang untuk mesin mereka bilang tidak akan ada perubahan karena sudah puas dengan mesin yang ada. Tinggal bagaimana istilahnya mengotak-atik sektor aerodinamika biar top speed Aprilia lebih meningkat lagi. Itu guys. Dan
yang terakhir Bang, untuk pabrikan Eropa. Jeng. Asal Austria. Ini Bang, KTM. Gue ngeliat KTM, terutama Jack Miller ya. Terutama Jack Miller. Iya. Kayaknya nggak meyakinkan dia dengan KTM Bang. Betul. Kalau menurut Bang Jo dari hasil testing nih ya, karena kan Valencia udah. Ya Valencia oke lah, dia 1 hari untuk penyesuaian. Betul. Mungkin kita butuh kasih waktu lebih lagi. Nah, di Sepang ini 3 hari nih Bang. Tapi hasilnya masih kurang nih Bang. Bagaimana menurut Bang Joni? Jadi kalau kita melihat KTM ini benar-benar kumpulan kombinasi pembalap muda dan agresif ya. Kita semua tuh kita lihat di pabrikannya ada Brad Binder, ada Jack Miller, kemudian di gas factory racingnya ada Paul Espargaro dan juga Augusto Fernandez. Augusto cukup bagus di saat tes shakedown. Nah, kalau saya melihat bahwa di KTM ini benar-benar pure mereka menjajal hal yang baru. Karena salah satu catatan adalah dia coba untuk mengembangkan sektor aerodinamika. Bagaimana dia bekerjasama dengan Red Bull Advanced Technology yang mengurusi sektor aerodinamika di mobil F1 Red Bull. Dan hasilnya sih kemarin cukup signifikan bagaimana dia menjajal ground effect fairing ala Aprilia, kemudian dia coba istilahnya fairing depan kayak Ducati, dan bahkan dia juga mencoba istilahnya air duct di bawah nih. Jadi itu sebabnya dengan pengalaman Jack Miller. Ini banyak sih Bang. Betul. Ini Jack Miller ini memang disuruh ngurusin istilahnya kopi-kopian Ducati nih. Karena dia tahu banget Ducati seperti apa dan efeknya seperti apa. Dan bahkan kalau kita ingat bahwa dia juga nih yang memberikan istilahnya pionir pengembangan air duct di bawah nih. Tujuannya apa? KTM selama ini agak sulit untuk menikung. Jadi tidak bisa istilahnya kayak Ducati sekarang cukup dengan menurunkan akselerasi. Dia harus ngerem, ngegas. Nah, ini kalau main ngerem itu pasti akan ada kehilangan momentum. Nah, itu yang sempat Brad Binder bilang bahwa kemarin di Valencia ini udah mulai kerasa nih. Nggak perlu mencet rem. Cukup turunin gas, buka, udah bisa. Meskipun kurang begitu dekat dengan apex. Nah, Jack Miller itu alasan kenapa direkrut ke KTM dengan modal dia sebagai pengembang di Ducati dan sudah mulai terbukti di pembalap-pembalap muda Ducati. Ini khusus mengembangkan semua itu. Makanya Jack Miller kalau ditanya, gua nggak mikirin time attack, karena memang tugasnya adalah full untuk mengembangkan apa yang sudah istilahnya dipaketkan dengan tujuannya nanti sih. Kalau kita melihat bahwa pembalap yang akan digadang-gadang adalah Brad Binder. Karena emang ada misi tertentu juga buat KTM kalau katakanlah di tahun ini berhasil mengantarkan Brad Binder juara dunia. Pertama kalinya di era MotoGP 4 tak ada pembalap Afrika Selatan juara dunia. Jadi sebut nih namanya KTM. Jadi itu sebabnya Jack Miller tidak sampai banyak istilahnya bicara. Overall 18 malah tidak terlalu bagus, dan itu sebabnya dia banyak berkomunikasi dengan test rider, dan bahkan KTM ini tidak hanya menjajal dan juga mereka itu paling banyak menurunkan test rider. Bagaimana dia menurunkan si Dani Pedrosa, Jonas Folger, satu lagi Mika Kallio bahkan jadi coach sekarang. Bukan di motor tapi dia di pinggir lapangan ngeliatin Brad Binder, ngeliatin Jack Miller, ngeliatin Augusto Fernandez. Artinya Oke, secara performa mungkin KTM tidak terlalu mencolok, tapi secara keseriusan ini juga harus patut diwaspadai. Betul. Dan patut diwaspadai. Itu. Seperti Bang Joni bilang tadi. Menjadi menarik Bang. Iya. Bahwa Jack Miller berkata bahwa kayaknya gue harus merubah sedikit ergonomi deh. Iya. Di RC16 ini. Betul. Biar lebih suitable dengan badan gue gitu kan. Betul. Nah ini agak menarik juga nih Bang ya. Setuju. Karena dari sisi posisi tinggi badan, postur tubuhnya agak mirip nih semua nih ya. Betul. Untuk di KTM ya. Jadi satu hal adalah bahwa kita ingat pada saat Jack Miller awal musim pertama 2022 jelek, kemudian ke Catalunya dan tes berikutnya dia tuh mengubah ergonomisasi, artinya posisi wheel-nya, kemudian footstep-nya, hasilnya cukup memuaskan. Dia bisa juara di Jepang. Artinya memang ini masukan yang sangat penting buat KTM, karena selama ini kan
KTM agak sedikit jumawa bahwa ya motornya ini ya istilahnya dulu gaya Jepang dulu deh. Pokoknya lu yang ikutin motor, bukan motor yang ikutin lu. Dan itu ini dia. dengan kehadiran Jack Miller, dia setidaknya istilahnya membuka istilahnya opini, pandangan lain bahwa ya untuk menjadi motor juara ya harus mengubah berbagai hal aspek dan macamnya itu. Tapi makin lama gue ngerasa KTM nggak jelas nih. Emang Mau kemana sih? betul. Wannabe Honda wannabe, Atau Ducati atau wannabe. Ducati wannabe Cuma gitu satu kan. hal, dia tetap stick bahwa sasis dia adalah trellis, Ya. besi trellis. Ya. Itu yang dia coba Bukan pertahankan, Delta Box. bukan aluminium atau Iya. Delta Box. Aduh, oke. Oke, Ya Bang? siap. Nah itulah untuk di sesi ya pabrikan Eropa nih. Pabrikan Eropa di tes pramusim Sepang, Setelah itu kita akan ngegas lagi untuk yang pabrikan Jepang. Jepang. Saya Kemudian Syah dari Otoris ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Saya Juli Nono Mulia dari motorpusonline.com, pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.